Selamat malam teman-teman, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama aku Paulus Marconi Sadipun dari jurusan Informatika angkatan 2024. Aku mau nanya nih, kalian jawab jujur ya. Pernah gak sih kalian kalau ada tugas itu kayak nunda-nunda gitu kerjainnya kayak besok aja? Deadline masih seminggu lagi kan? Terus juga mungkin pas belajar kayak nanti aja lo belajarnya gampang kok matkulnya di sini. Nah, sering kan, semuanya pasti pernah kayak gitu. Aku juga sih sebenarnya. Nah, sifat kayak terburu-buru itu, kayak ngerjain tugas atau belajar itu masuk ke arti SKS atau sistem kerja semalam. Nah, dari yang aku belajar ya teman-teman, SKS itu sebenarnya nggak baik karena memiliki beberapa dampak buruk. Kebiasaan yang seperti ini yang terus kita ulangi, kedepannya juga akan memberi dampak yang signifikan bagi kita dari cara kita belajar, dari kualitas belajar kita juga, bahkan dampak ke nilai juga bisa. Nah, saya di sini bukan untuk menghakimi kalian semua, tapi lebih bertukar pikiran, mungkin sharing juga, karena saya pribadi juga sering bahkan melakukan hal tersebut. Saya pun sadar dampak dari prokrastinasi ke diri saya itu buruk, mulai dari jam tidur, mungkin mempengaruhi nilai juga, terus kualitas belajar saya dalam kelas, dimana ketika saya melakukan prokrastinasi, ketika saat besoknya ada pelajaran itu kayak ada jam mata kuliah gitu, saya gak fokus, gak dengerin apa yang dikatain dosen karena mungkin ngantuk, capek ngerjain tugas, udah males, terus juga berangkat pagi kan. Nah, teman-teman, saat kita bekerja di bawah tekanan waktu, otak kita itu dalam setelan daya bertahan hidup, yang dimana ya kita maksa supaya cepet-cepet nih tugasnya cepet selesai. Alhasil ya tugasnya nggak maksimal karena kalau kita emang dari awal cuman pengen cepet selesai, ya kita nggak memahami materinya secara penuh. Mulai dari membaca modulnya mungkin, soal-soalnya juga paling ya pakai GPT, Gemini. Aku yakin juga kalian semua pernah kan pakai AI buat ngerjain tugasnya supaya cepet. Nah, karena kita merasa sudah belajar, padahal ya kita cuma memindahi informasi yang ada di internet ke dalam tugas kita gitu. Jadi kita nggak menganalisa atau bisa dibilang kita menelan mentah-mentah lah informasi yang kita dapat dari internet atau dari AI tanpa mencari tahu dulu nih secara detail informasi itu apa sih, juga artinya juga. Nah, sekarang perkuliahan pada hakikatnya bukanlah tentang menelan informasi mentah-mentah. Ini adalah tentang bertanya, menganalisis, mengubah ide, dan berdebat. Seperti yang saya bilang sebelumnya. Saat kita menunda hingga menit-menit terakhir, kita merampas waktu barangnya itu dari diri kita sendiri. Dan hal ini merugikan diri kita secara mental juga. Karena saya yakin kalau saat kita mengerjakan tugas terus kita nggak puas dengan hasilnya, mungkin karena prokrastinasi itu, atau pas saat belajar deh, misalnya besok ujian nih, kan kita belajar karena mungkin kita ngerasa apa yang kita belajar tuh belum sepenuhnya tercover. Terus pada saat kita mengerjakan ujian kita kerjakan itu kurang maksimal, dan di situ mulai tingkat stres tuh naik. Jadi ini juga dampak ke diri kita secara mental ya teman-teman. Selain itu sih ya aku cuma mau mengajak teman-teman semua supaya lebih aware tentang topik prokrastinasi ini, yang dimana kita semua janganlah nunda-nunda. Nah, karena mungkin aku pengen tanya salah satu pendapat ke teman-teman sih tentang prokrastinasi ini. Mungkin aku pilih random satu ya. Sorry. Boleh jawab nggak sih pertanyaan aku? Mungkin pendapat kamu sendiri nih, dampak prokrastinasi mungkin ke nilai atau ke cara belajar kamu sih? Perkenalkan, nama saya Hasan. Untuk cara belajar aku sih bisa mencari sumber-sumber referensi yang official dari internet untuk mendukung pembelajaran saya. Itu lumayan membantu sih untuk meningkatkan nilai saya. Ya, terima kasih. Aku mau highlight lebih ke dampak prokrastinasinya. Contoh sih saat kamu ujian itu, tapi kamu cuma belajar dari AI sekilas aja gitu sih. Dampaknya apa sih menurut kamu? Nilainya makin bagus atau makin jelek? Itu aja sih.
makin bagus sih, soalnya AI juga lumayan membantu dalam proses pembelajaran. Dia bisa memberikan penjelasan lebih detail dan lebih jelas, bisa memberikan nilai lah. Oke, terima kasih. Oke, sekian dari pidato saya. Mungkin kan ini juga udah mau dekat ujian. Mungkin mengingatkan lagi sih ke teman-teman untuk mengerjakan tugas-tugas dan jangan belajar SKS atau H-1 ujian lah. Sekian, terima kasih. Thank you.